warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Psikologi Kepribadian 2 akan menjelaskan tentang teori dari tokoh Albert Bandura. Sebelum masuk ke tahap penjelasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Dina Pawati, NPM 208600309. Perkenalkan, nama saya Ekin Kaban. Nama saya Sarah Yunisa, NPM 208600299. Perkenalkan, nama saya Sophia Aksona dari NPM 201600241. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tokoh teori pembelajaran sosial, yaitu Albert Bandura. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mountaineer, Alberta, Kanada. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Ia tumbuh sebagai anak laki-laki satu-satunya dari keluarga dengan 5 kakak perempuan. Kedua orang tuanya telah beremigrasi dari negara Eropa Timur saat mereka remaja. Pria keturunan Polandia ini adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimennya, yaitu boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan atau modeling study. Bandura tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil. Sekolah menengah umumnya saja hanya memiliki 20 orang murid. Bandura menempuh pendidikan di sana. Keterbatasan pendidikan di kota terpencil seperti itu menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki motivasi dalam hal belajar. Dan sifat-sifat yang berkembang ini terbukti sangat membantu dalam karirnya yang panjang. Bandura didukung oleh kakak-kakak perempuannya untuk menjadi sosok pribadi yang mandiri dan dapat bergantung pada dirinya sendiri. Bandura mengambil gelar diplomanya dari University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Iowa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan karir dari Albert Bandura. Nah, Albert Bandura menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British Columbia pada tahun 1949. Lalu, ia melanjutkan studinya ke University of Iowa dan meraih gelar PhD pada tahun 1552. Lalu, pada tahun 1953, ia mulai mengajar di Universitas Stanford. Hingga saat sebelum beliau meninggal, ia masih mengajar di Universitas Stanford. Bandura meneliti beberapa kasus, salah satunya adalah kenakalan remaja. Jadi menurutnya lingkungan itu membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Konsep ini disebut dengan determinisme resiprokal, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Lanjutannya ialah ia melihat bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi 3 hal, yakni lingkungan, perilaku, dan proses psikologi seseorang. Jadi di sini Albert Bandura memiliki beberapa metode ataupun teori yang diciptakan oleh dia sendiri. Yang pertama adalah tahapan terjadinya dalam proses modeling, yaitu adanya atensi atau perhatian. Yang kedua adanya retensi, ingatan. Yang ketiga reproduksi, dan yang keempat adalah motivasi. Jadi 3 tahap yang terjadi dalam proses regulasi ini, yaitu adanya pengamatan diri, penilaian, dan respon diri. Jenis-jenis motivasi yang pertama adalah dorongan di masa lalu, dorongan yang dijanjikan, dan dorongan-dorongan yang ketara. Bagi mereka yang memiliki konsep diri yang dibentuk, Bandura memiliki saran untuk memperbaikinya, yakni yang pertama adalah pengamatan diri, memperhatikan standar ukuran, dan memperhatikan respon diri. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura
pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, juga memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura ini adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga, atau bisa disebut sebagai vicarious experiences. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosialnya, yaitu pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation dan pemodelan atau modeling. Yang selanjutnya ada mediasi internal. Mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran. Kenapa? Karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku yang dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat. Yang pertama, sifat intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekadar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua, ada sifat memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku mana untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, ada reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekadar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Bandura menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Dan model yang diamatinya juga tidak mendapat reinforcement dari tingkah lakunya. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak diinginkan banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan dan pengertian. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana prinsip belajar Albert Bandura dan teori belajarnya. Jadi, di proses belajar Albert Bandura terdapat 8 kategori, yaitu 1. Kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui pengamatan. 2. Belajar melalui proses pengamatan ataupun modeling. Terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimpa sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya. 3. Determinisme resipokal dalam teori belajar sosial Bandura sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus menerus, merupakan penerapan makna belajar mengajar dalam fungsi dan daya pedagogis. 4. Menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tapi itu bukan merupakan satu-satunya bentuk tingkah laku seorang individu. 5. Teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi, feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. 6. Belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar, karena terjadi upaya penyelesaian diri. Jadi terdapat 8
yang paling spesial itu terdapat di kategori nomor 7 kan. Dikarenakan dalam teori ketujuh ini memiliki hal spesial yang diterapkan oleh Bandura dan memiliki 4 kategori belajar. Dari 8 tersebut, 7 dia terdapat hal yang spesial. Nomor 7 itu memiliki 4 kategori tersebut juga, seperti atensi, retensi, reproduksi, dan motivasional. Ya, yang terakhir itu ialah 8 konsep teori implikasi dari diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Itulah prinsip-prinsip belajar dari Albert Bandura. Dan saya akan meneruskan teori belajar sosial menurut Albert Bandura yang telah diterapkannya. Jadi dia memiliki kategori 7, seperti satu contohnya mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Jadi seperti contohnya mengikuti pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Itu terdapat seperti sebuah cerita yang dapat kita terapkan di suatu pelajaran. 2 itu menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Ya, terdapat sebuah siswa, mahasiswa ataupun di bawahnya tersebut ada dia yang memang tidak bisa fokus dengan teori, tapi dia lebih tertarik dengan adanya media tersebut. Nomor 3 itu menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Jadi setiap siswa ataupun mahasiswa itu dengan topik tersebut ada ya mahasiswa tersebut masa menari, adapun juga tidak. Itu sih menurut pandangan pendapat saya ya, seperti itu. 4 menggunakan musik. Ada sedikit mahasiswa tersebut ataupun siswa yang gemar dalam hal belajar dengan menggunakan ataupun mendengar sebuah musik tersebut, menciptakan suasana riang. Ya, ketika kita saat belajar ataupun melakukan hal sesuatu, jika terdapat sebuah pikiran ataupun beban yang telah kita rasakan, hal tersebut akan membuat fokus kita hilang. 6 itu teknik penyajian materi bervariasi. Ya, contohnya seperti ketika mahasiswa melakukan PKL ataupun ke sekolah-sekolah, ada dia memang mahasiswa tersebut tidak bisa membuat sebuah materi itu menjadi menarik, dan ada juga dia mahasiswa tersebut bisa melakukannya. Dan contoh terakhir itu seperti mengurangi bahan ataupun materi yang tidak relevan. Betul, dikarenakan terlalu banyaknya bahan materi yang tidak membuat masuk akal dan tidak mencakup ke dalam, membuat para pendengar ataupun para mahasiswa ataupun para siswa ataupun bawahnya tidak bisa fokus dan tidak mengerti. Oke, itulah prinsip ataupun teori yang digunakan oleh Albert Bandura. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai Albert Bandura. Semoga penjelasan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi wawasan bagi kita semua, agar kita menjadi pribadi yang menciptakan respon positif dari dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.